Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam metode kita tentang array ya. Apakah itu array? Mungkin di antara kita sudah mengenal apa itu array ya di dalam bahasa pemrograman lainnya, karena array ini dipakai hampir di semua bahasa pemrograman ya. Nah, tapi juga mungkin ada beberapa di antara kita belum mengenal apakah itu array. Jadi sekarang kita akan coba mengenal konsep tentang array ini ya. Jadi definisinya seperti ini kira-kira ya. Array itu sebuah struktur data ya. Jadi struktur data yang nilainya, bukan nilainya, tapi jumlahnya sudah kita tentukan sebelumnya, dan semuanya memiliki tipe data yang sama ya. Dan semua bisa diakses melalui satu identifier ya, atau kita mengatakan satu variabel ya. Jadi saya akan berikan yang konsep yang paling simpelnya saja ya, nggak usah terlalu banyak tulisan. Jadi misalkan saya beri contoh sebuah struktur data angka ya. Jadi ini adalah angka. Nah, saya ingin memiliki sebuah kumpulan angka. Hal pertama yang saya lakukan ialah saya perlu menentukan jumlah angkanya ada berapa. Itu yang pertama. Misalkan saya ingin ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlahnya ada 5 ya. Ada 5. Nah, lalu yang kedua ialah saya perlu menentukan tipe datanya. Misalkan saya ingin membuat isinya ini adalah sebuah angka, harus ingat semuanya harus memiliki tipe data yang sama ya. Jadi kalau satu angka semuanya angka, satu string semuanya string. Misalkan saya ingin menentukan, oh ya, saya ingin sebuah angka ya. Jadi saya menentukan tipe data angka yang paling tepat yang ingin saya pakai ialah sebuah integer. Nah, yang ketiga ialah saya perlu memiliki satu buah identifier ya, atau satu variabel yang menyatakan struktur data ini. Misalkan ini ialah sebuah nilai ya. Saya katakan ini semua itu nilai, kumpulan nilai. Nilai yang saya dapat selama saya kuliah misalnya. Misalnya nilai pertama saya dapat angka 7 ya. Karena ini adalah sebuah integer. Yang kedua ialah 8. Dan yang ketiga saya hanya dapat 4 ya. Lalu misalnya 9 ya. Lalu ini adalah sempurna 10 gitu ya. Nah, lihat. Jumlahnya ada 5, namanya ialah nilai. Tipe datanya integer ya. Jadi array itu harus memiliki 3 karakter itu ya. Satu ialah dia perlu memiliki satu identifier, yaitu nama dari struktur data itu. Yang kedua, saya perlu menentukan jumlahnya ada berapa. Ada 5, 6, 7, terserah, tidak terbatas. Tapi saya perlu tentukan di awal. Jumlahnya tidak boleh, maksudnya gini, jumlahnya ini bernilai fix ya. Ketika nanti diproses, dia tidak bisa berkurang, tidak juga bisa bertambah ya. Karena di sini kita membicarakan tentang array ya. Nanti kalau kita mengatakan jumlah yang dynamic, kita nanti akan bicara tentang correction ya. Tapi sekarang kita fokus ke array saja. Jadi jumlahnya ada 5. Ya, lalu tipe datanya sebuah integer. Jadi itulah array ya. Array itu tidak terbatas pada sebuah integer, bisa juga memiliki tipe data lain. Misalkan adalah string, boolean, karakter, double. Ya, semua bisa ya untuk dimasukkan ke dalam sebuah struktur data. Nah, penulisannya bagaimana? Saya akan jelaskan di sini. Penulisannya sederhana sekali. Misalkan saya ingin membuat sebuah atau gini deh, saya berikan sebuah contoh lagi ya, yang gampang kita telah ya. Misalkan saya mengikuti sebuah lomba ya, lomba menyanyi. Misalkan saya ikut misalnya saya ikut sebuah Indonesian Idol gitu ya, misalkan ya. Lalu saya nyanyi, lalu di situ ada 4 orang juri yang akan memberikan saya skor 1, 2, 3, 4 ya. Jurinya ada berapa? Ada 4. Ini jumlah jurinya ada 4. Tidak mungkin nanti ketika saya selesai bernyanyi yang memberikan nilai cuma 3, yang terakhir nggak ngasih nilai, nggak mungkin. Atau nggak mungkin juga jurinya ada 4, yang ngasih nilai ada 5 orang atau 6 orang, nggak mungkin. Kalau jurinya ada 4, maka yang akan memberikan saya nilai pasti 4 itu ya. Misalkan yang pertama memberikan saya nilai 8, wah ini bagus suaranya ya. Yang kedua ngasih saya 10, bagus sekali.
yang ketiga ini agak pelit, misalnya wah ini jelek, saya kasih 6 saja. Nah yang keempat misalnya standar lah, saya kasih 7 aja. Lihat, ada berapa jumlahnya? Ada 4 ya. Sama seperti array, ini kita sebut dengan length ya, length atau panjang ya, panjang dari array-nya ya. Nah lalu tipe datanya apa? Tipe datanya ialah sebuah integer ya, karena apa ya, ini sebuah angka ya. Nah namanya apa, identifiernya apa ya, ini kan namanya skor ya, ini kan skor semua non ya, ini skor ya, kan juri memberikan skor, bukan memberikan saya uang ya, nggak mungkin. Jadi namanya ialah skor, tipe datanya integer, panjangnya ada 4. Jadi seperti inilah sebuah array ya. Bisa juga misalkan seperti ini, misalnya sepasang suami istri ya. Suami istri ada jumlahnya berapa orang? Ya ada 2 ya, ini suami, ini istri. Suami istri, nggak mungkin suaminya 2 istri 1, nggak mungkin ya. Pasti ketika mereka ingin memiliki seorang anak ya hanya suami istri lah orang tua mereka ya. Tidak mungkin kan seorang anak lahir dari 2 orang bapak, 1 orang perempuan, nggak mungkin ya. Jadi pasti harus suami dan istri saja ya. Oke, lalu jumlahnya ada berapa? Ada 2 ya, suami dan istri. Nah misalkan suami istri ini akan memiliki seorang anak, lalu masing-masing dari suami istri ini akan memberikan sebuah calon nama bayinya. Misalkan bayinya laki-laki ya, ini yang suami katakan ini lebih enak dikasih nama ialah apa ya, misalkan namanya itu Rainbow misalnya. Wah kayaknya Rainbow, saya suka Rainbow ya. Anak kita, sorry ini anaknya perempuan ya. Kalau anak perempuan misalnya, ini anak perempuan, saya kasih dia nama Sina, karena dia suka nonton Sina the Warrior Princess misalnya. Saya pengen anak saya sehebat Sina the Warrior Princess ya, yang dulu pernah ada di televisi ya. Nah tetapi sang istri berkata, wah itu namanya terlalu keras, saya kasih nama dia misalnya siapa ya, saya kasih dia namanya Mawar misalnya, Mawar saja. Enggak, Mawar ya. Jadi sang suami memberikan contoh nama Sina, tetapi istri memberikan calon namanya Mawar ya. Nah sebenarnya dua-duanya ini identifiernya apa? Kita katakan ini adalah sebuah nama, benar gak? Ini nama, ini nama ya. Nah jumlahnya ada berapa? Ada 2, karena yang memberikan nama ini 2 orang, suaminya dan istrinya ya. Nah sekarang tipe datanya apa? Ini bukan angka loh, ini adalah sebuah string. Tipe datanya string ya, seperti ini, string ya. Jadi ada 2, lengthnya 2, identifiernya nama, tipe datanya string. Jadi kira-kira seperti inilah ya sebuah struktur data itu ya. Oke, kita akan lihat langsung penulisannya bagaimana. Misalkan saya katakan penulisannya itu, misalnya kita ingin membuat sebuah struktur data apa ya, integer ya, misalkan skor ya. Jadi pertama kita perlu menuliskan tipe datanya, karena tipe data ini berbentuk sebuah array ya. Jadi kita perlu menambahkan dalam kurung kotak seperti ini, spasi, baru nama variabelnya. Misalnya tadi skor ya, skor, lalu sama dengan ya, baru kita berikan kurung kurawal atau bracket ya, saya katakan ya. Misalkan juri pertama ngasih nilai 7, juri kedua 8, juri ketiga 6 ya. Oke, tutup bracket, titik koma. Nah berapa lengthnya? Secara otomatis lengthnya akan jadi 3, karena ada 3 nilai di sini ya, lengthnya 3. Lalu misalnya tadi suami istri,
saya katakan string tipe datanya, karena kan nama ya. Lalu misalnya ini nama, sama dengan misalkan langsung saya kasih yang tadi itu apa, karena ini string, kita kasih petik 2 sini ya, Sina. Lalu yang kedua ialah, oh enggak, jelek, namanya Mawar, seperti ini ya. Ini sudah ya. Jadi beginilah penulisannya. Jadi yang pertama ialah tipe datanya ditambahkan kurung kotak, spasi, nama variabelnya sama dengan, lalu isinya yang dikunci oleh dikurung oleh tanda bracket ini ya. Kalau dia angka, penulisannya seperti angka. Kalau dia string, penulisannya harus sesuai dengan prosedur penulisan string, yaitu ada petik 2 ya. Juga bisa juga misalnya kita katakan, saya ingin membuat sebuah karakter misalnya ini kita kasih nama ialah simbol ya, sama dengan karakter itu kan petik 1 ya, 2, lalu dolar, lalu seru ya, seperti ini ya. Lihat, bisa kan? Iya, dikunci oleh bracket lalu diakhiri titik koma ya, nggak ada masalah ya. Bisa juga sebuah bulan ya, nggak masalah. Maaf, ini bulan misalnya, ini ialah kondisi nama variabelnya. Lalu misalnya yang pertama ialah true, lalu false, lalu true lagi, lalu true lagi ya, seperti ini ya. Bisa saja, nggak ada masalah ya. Misalkan lagi apalagi, integer, string, karakter, bulan, double misalnya. Double misalnya ini ialah sebuah apa ya, tinggi ya, nama variabelnya. Saya kasih misalnya berapa ya, 1,4, 3,7, lalu 7,8. lihat, sah, bisa ya. Ingat, koma di dalam double itu menggunakan tanda petik ya, bukan tanda koma. Walaupun saya ingin katakan 1,4, 1,4, koma ini sini pemisah antara satu length dengan length lainnya ya. Jadi satu data dan data lainnya ya. Jadi seperti kira-kira ya. Nah, gini. Lihat, ini bisa kan? Jadi beginilah penulisannya ya, kalau kita ingin menuliskan sebuah struktur data array. Nah, yang perlu saya jelaskan bahwa dari keempat tipe data ini masing-masing memiliki sebuah nilai default ya. Jadi nilai defaultnya ini ada ya. Misalkan integer ya, integer saya katakan saya ingin membuat ini kan saya hapus dulu ya, saya bersihkan dulu. Oke, saya ingin membuat sebuah tipe data integer. Misalkan saya katakan integer ini ialah score ya, score shit, tulisannya ampun, udah biar aja. The score misalnya sama dengan new, jeleknya tulisannya, sebentar saya hapus dulu. Kayaknya langsung di sini aja deh ya, biar nggak capek ya. Oke. Misalkan kita pengen membuat sebuah array ya, tetapi kita belum mau memberikan value dari masing-masing struktur datanya. Kita bisa saja menulisnya seperti ini ya. Misalkan saya ingin membuat sebuah struktur data integer, jumlahnya ada 6 biji ya, panjangnya 6. Nilainya berapa? Nilainya belum mau saya berikan. Bisa saja penulisannya ialah integer, tetap dalam kurung kotak, misalnya namanya ialah usia ya. Misalkan saya pengen membuat sebuah ingin menjadi sebuah panitia yang ingin membuat sebuah lomba yang diikuti oleh 10 peserta, otomatis saya akan membuat
sebuah form di mana jumlahnya ada 10, tapi saya belum mendapatkan datanya. Kenapa? Karena belum ada yang mendaftar. Jadi saya buat dulu struktur datanya, misalnya integer, usia sama dengan new, tipe datanya, lalu jumlahnya, ya seperti ini ya. Jadi ini isinya belum ada, saya baru membuat sebuah struktur data mentahnya ya. Jadi saya membuat sebuah integer, tipe datanya kurung kotak, menandakan ini sebuah array, namanya, nama variabelnya sama dengan new. New di sini berarti saya sedang mencari sebuah alokasi memori atau menciptakan sebuah alokasi memori di program kita ya. Jadi nanti kita akan berbicara bahwa array ini sebenarnya kita memakai sebuah memori ya di dalam memori Java itu sendiri ya. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya 10. Ya, apa isinya? Isinya belum mau saya berikan seperti di atas ini. Di atas ini kan sudah kita langsung berikan isinya, tetapi yang dibuatnya belum. Ya, lalu contoh lain lagi misalnya string, misalnya ini ialah string nama hewan itulah ya. Lalu ini new string, kok ini kurang oke. Jumlahnya ada berapa? Saya buat jumlahnya ada 9 juga ya, bisa saja. Lalu apalagi char, namanya apa? Namanya ialah simbol 2 sebenarnya, sama dengan new char seperti ini ya, nggak ada masalah ya. Ini katakan saja ini skor 2 biar tahu bedanya. Skor 2 ini ialah nama 2, ini simbol 2. Lalu ini ialah bulan kondisi 2 ya, bulan kondisi 2 new bulan ya. Ini berapa jumlahnya? 1 2 3 4 4. Yang tadi chart di atas 3 jumlahnya, terus stringnya ada 2, ini ada 3. Oke, lalu yang terakhir ialah double ya, tinggi 2 new double ya. Ada berapa? 1 2 3, ada 3. Lihat penulisan di sini berbeda dengan penulisan di sini. Kenapa? Karena yang di atas ketika saya membuat array-nya, saya langsung memberikan nama-nama komponennya ya. Ini langsung saya deklarasikan ini nama komponennya, ini juga langsung saya kasih ini nama komponennya, ini juga. Tetapi yang ini saya hanya membuat mentahnya saja, integer skor 2 sampai dengan integer 3. Berarti saya menciptakan 3 buah struktur data ya, 3 kolom misalnya, jumlahnya ada 3, tapi isinya belum saya berikan. Ini juga saya membuat ada 2, belum saya berikan. Ini seperti form kosong gitu loh, tapi jumlah formnya sudah ada ya. Lihat ini dan ini ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini ialah ternyata ya di dalam Java ini, walaupun kita belum istilahnya mendeklarasikan nama-nama komponennya, tetapi di dalam Java ada namanya default name ya, atau default value ya. Default value yaitu nilai defaultnya, walaupun kita belum menciptakan sebenarnya sudah ada ya. Kalau di sini saya akan langsung tulis aja, oke. Jadi ini set warna warna ini. Kalau tipe datanya ialah integer ya, ini new integer, dia memiliki default juga ya. Nah, defaultnya berapa? Nah, defaultnya ini adalah angka 0 ya. 0. Nah, sedangkan kalau kita mengatakan ini sebuah string, dia memiliki default. Defaultnya apa? Defaultnya ialah 0. 0 itu berarti kosong ya. Karakter juga ada default gak? Ada. Defaultnya ialah sebuah space ya, tracknya cet.
ya, space. Nah, sedangkan kalau boolean tuh apa defaultnya? Defaultnya ialah false, ya, false. Nah, kalau double itu defaultnya berapa? 0,0, ya. Jadi walaupun belum ada nilai masing-masing komponennya, tetapi ternyata sudah ada defaultnya. Jadi dia akan menciptakan ini ya, dia akan menciptakan tiga komponen, karena ini adalah tiga ya, karena ini adalah tiga, dia akan menciptakan tiga komponen integer struktur data, nilainya adalah ini 0, ini 0, dan ini 0 ya. Sedangkan ini string ada dua nih, dia akan menciptakan dua buah struktur data ya. Jadi isinya apa? Ya 0, 0, ini juga 0 ya, karena ini defaultnya ada 0 walaupun belum ada isi sebenarnya. Ini juga ada, tiga ini ya 3, 1, 2, 3, ini adalah space, ini space, spasi, space. Space itu sebenarnya ruang kosong ya, bukan spasi, space. Nah, ini apa? Boolean apa? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini apa? Nilai false semua. Ini false. Ini false. Ini false. Ini false. Ini false. Semuanya benar false. Double juga ada. Ada 3. 1, 2, 3. Ini 0,0. Ini juga 0,0. Ini juga 0,0. Ya, jadi ini adalah defaultnya, default value-nya dari masing-masing tipe data. Jadi jangan dipikir karena kita menciptakan seperti ini, belum ada seperti ini komponen-komponen yang disebutkan, jadi ini nilainya tidak ada. Sebenarnya ada, ya ini nilainya ya. Jadi ini baru pengenalan dasar kita tentang array, dipahami dulu. Nanti video selanjutnya kita akan mencoba memberikan contoh sederhana ya, sampai nanti contoh yang lebih rumit ya, sampai kita benar-benar mengenal tentang array ini. Oke, silakan diulangi kembali, dipahami. Sampai di sini tutorial dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan di like, subscribe. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.